Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab ke-76 fir riyadati wa fadli ahli karamah, membahas tentang riyadah. Riyadah itu latihan jiwa agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. I'lam anna Allah azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi 'uyubi nafsi. Seperti yang telah disampaikan bahwa menurut Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki seseorang menjadi orang yang baik di sisinya, maka bassarahu bi'uyubi nafsihi, Allah akan memperlihatkan keaiban dirinya. Allah akan memperlihatkan segala kelemahan dirinya. Akan dengan jelas dia melihat siapa dirinya sesungguhnya. Kalau orang Sunda bilang dulu, ngaji diri, ngajinis. Saha aing, timana asalna aing, rek kamana aing. Kolot baheula gitu. Orang tua saya, kakek saya sering menasihati seperti itu. Itu namanya ngajinis, ngaji diri. Maka ketika seseorang dikehendaki oleh Allah menjadi hambanya yang baik, Allah akan memperlihatkan dengan jelas keaiban dirinya. Saya ini masih riya, saya ini masih sum'ah, masih ujub, masih ada kibir, ada sombong dalam hati saya masih pelit, saya masih suudzon, saya masih iri, masih hasud, masih dengki, dan lain sebagainya. Faman kanat basiratu nafidatan lam tukhfi alaihi uyubuh. Barang siapa yang basirohnya, mata batinnya itu transparan, melihat dengan jelas tanpa ada yang menghalangi, maka lam tukhfi alaihi uyubuh, tidak akan tersembunyi kepadanya semua kecacadan atau keaiban dirinya. Semua kelemahannya akan dengan jelas. Fa iza arafal uyub amkanahul ilaj. Ketika dia mengetahui bahwa dirinya itu masih sombong, dirinya masih ujub, masih riya, dirinya masih ada dengki, masih ada iri, dalam hatinya masih ada hikdu. Hikdu itu dendam. Dalam hatinya masih ada riya, maka amkanahul ilaj, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk melepaskannya. Waduh, ini aku masih sombong. Bagaimana caranya supaya aku bisa membersihkan, supaya hatiku nggak sombong? Aku nih kayaknya masih riya ini. Bagaimana caranya aku supaya tidak riya? Aku ini masih suudzon kepada Allah, suudzon kepada makhluk Allah. Bagaimana caranya aku menghilangkan suudzon ini? Karena dia tahu, dia sadar akan kelemahan dirinya itu. Seperti halnya, cuma bedanya kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya ya, dalam kitab ya besarnya, kata Imam Ghazali bedanya penyakit batin dengan penyakit lahir. Kalau penyakit batin yang merasakan itu orang lain, sementara penyakit lahir ya, seperti sakit gigi, panas, meriang, itu yang merasakan kita sendiri. Saya misalnya sakit gigi, yang merasakan gigi saya sakit hanya saya. Beda dengan penyakit batin. Kalau penyakit batin itu, sayanya nggak pernah merasa pelit, saya nggak pernah merasa riya, saya nggak pernah merasa ujub. Orang lain malah, kita mah rata-rata nggak sadar. Berbeda dengan penyakit lahir. Selanjutnya, kata Imam Ghazali, walakinna aktsaral khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim. Akan tetapi mayoritas kita ini jahiluna bi uyubi anfusihim, tidak mengetahui terhadap keaiban dirinya sendiri. Yaro ahaduhum al-qadha fi aini akhihi wala yaro al-jaz'a fi aini nafsi. Cileh qadha itu, tahu cileh? Cileh itu kotoran yang menempel di ujung kelopak mata kita.
Cileh itu ya belek. Orang itu melihat dengan jelas belek orang lain, wala yaral jaz'a fi aini nafsi. Sementara saya tidak pernah melihat ada batang pohon yang melintang di wajah saya. Kebanyakan manusia seperti itu, kata Imam Ghazali. Faman arada ya'rifa nafsahu falahu arba'atu turuq. Paman barang siapa aroda yang menghendaki ayya'rifa mengetahui, untuk mengetahui nafsahu akan dirinya, falahu arba'atu turuqin, hendaklah dia melakukan atau menjalani 4 turuk ini, 4 jalan ini. Al-awwalu, yang pertama, ayyajrisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafsi mutalli'in ala khafayal afat wa yuhkimuhu fi nafsi wa yatba'u isyaratahu fi mujahadati wa hadha sya'nul murid ma'a syaikhihi wa tilmiz ma'a ustadhi. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, dinilai baik oleh Allah, maka hendaknya kita mengetahui aibnya diri kita. Tetapi untuk mengetahui keaiban diri kita ini, hendaklah kita menjalani 4 atau melakukan 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama, ayyajrisa baina yaday syaikhin, kita duduk bersama seorang syekh, seorang guru yang basir, yang bisa memandang bi'uyubin nafsi, terhadap keaiban diri seseorang. Ente masih sombong ya, tolong hilangkan kesombongan dalam hatimu, nak, kata guru kita itu. Oh, Anda ini masih ujub ini, hilangkan ujub dalam diri Anda. Nah, cari guru yang ainul basirohnya, yang mata hatinya bisa melihat dengan jelas keaiban diri kita. Betul. Supaya biarkan guru kita nanti yang menunjukkan caranya agar kita bisa menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam batin kita itu. Bagaimana caranya menghilangkan dari sombong, menghilangkan hati kita agar tidak riya, tidak sum'ah. Bagaimana caranya kita tidak pelit, bagaimana caranya tidak hikdu, tidak iri, tidak dengki. Itu ada caranya itu. Itu harus dilakukan dengan riyadhah. Dan riyadhah ini atas petunjuk seorang guru, seorang mursyid dalam tarekat. Yang pertama ini. Yang kedua, ayat nubasadiqan basiran mutadayyinan fayunsibuhu raqiban ala nafsihi liyulahizu ahwalahu wa af'alahu. Hendaklah mencari teman yang bisa memberikan nasihat, mengkritisi kita, dan berani ditentang oleh kita sendiri. Nah, carilah teman yang bukan hanya memuji-muji kita. Ya, kalaupun ya, nggak usah diucapkan. Tetapi teman yang baik itu manakala mengingatkan, orang yang mengingatkan manakala kita dalam keadaan bahaya. Kelihatan Kang Uyan ini masih punya sifat sombong. Tolong ya direndam Kang Uyan. Saya seharusnya tidak boleh marah. Ini kan enggak kita. Kalau dipuji orang, irung meleduk. Giliran saja disebutkan sama temennya, kamu jangan pelit-pelit dong. Ngerokok kamu sendirian aja. Ngerokok kamu kayak nyabut keris, nyabut rokok itu karena nggak pengen takut kelihatan orang, takut diminta. Bukannya seneng, malah marah. Enak aja. Aku ini orang tawadhu. Lihat tuh apa yang aku lakukan tiap hari, begini. Aku ini orang ikhlas. Aku nggak riya. Karena aku tidak pernah ingin dilihat orang lain kalau beramal. Malah marah. Padahal justru kita mengingatkannya itu karena kasihan. Begitu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai beliau berdoa kepada Allah, rahimallahu imro'an ahda ilayya uyubi wa kana yas'alu Salman an uyubihi
Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aibku, kata Umar bin Khattab. Kalau yang memuji-muji itu nggak aneh, tapi kalau ada orang yang bisa memperlihatkan keaiban diri kita, Umar bin Khattab malah seneng, malah ingin, malah mendoakan agar orang tersebut dirahmati oleh Allah. Senang dia. Pernah datang nanya sama Salman Al-Faris, "Hai Salman, Anda ini kan sahabatku, coba tunjukkan apa yang Anda lihat, yang Anda pandang dari diri saya, kejelekan-kejelekan yang bisa menyebabkan saya celaka di hadapan Allah." Jadi Umar bin Khattab ini malah nyuruh orang untuk menunjukkan keaiban dirinya. Ya cuma susah cari keaiban Umar bin Khattab itu. Ya memang beliau orangnya tawadhu, beliau sangat ikhlas, beliau tidak pernah sum'ah, beliau tidak pernah sombong, tidak pernah ujub terhadap amalnya. Beliau orang yang dermawan walaupun dalam kekurangan. Ya susah orang cari apa kelemahan Umar bin Khattab itu. Dan ini pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau dikritik sama bawahannya. Kalau misalnya saya jadi ketua NU dikritik sama ketua MWC, aduh, Kang Uyan sebagai ketua PCNU nih seharusnya begini nih. Nah, saya hendaknya, idealnya saya malah seharusnya senang saya. Alhamdulillah, kok ada yang ngingetin saya, berarti dia sayang sama saya. Semoga Allah menyayangi orang tersebut. Seharusnya seperti itu. Tapi anehnya saya kalau ada yang mengkritisi, ya saya ini bukan orang lain, malah kesel saya. Kang Uyan kok kurang loman, Kang Uyan kok sombong. Kalau dibilang seperti itu saya malah seneng, malah kesel. Nah, ini kan kebanyakan kita seperti itu. Umar bin Khattab malah minta dikritisi oleh rakyatnya. Ya Allah ya Rabb. Kalau ada pemimpin zaman sekarang seperti Umar bin Khattab, kayaknya waduh, dunia ini aman, tentram, sejahtera semua. Karena tidak ada yang akan dirugikan sedikit pun oleh kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Selanjutnya, sampai Imam Ghazali mengibaratkan, memberikan tamsil, analogi. Jika ada seseorang yang berteman, falau nabbahana munabbihun ala anna tahta saubina aqraban lataqalladna minhu. Misalnya saya dengan Kang Boni sedang duduk berdua, tiba-tiba ada kalajengking yang masuk ke baju saya, naudzubillah ya. Itu kelihatan sama Kang Boni, "Kang Uyan, ada kalajengking itu." Tentu saya akan merasa senang dikasih tahu oleh Kang Boni. "Wih, benar kalajengking ini." Saya akan wastaghalna biizalatil aqrab. Kalajengking itu akan saya hilangkan, akan saya singkirkan. Wa ibaduha akan saya jauhkan. Wa qatalah akan saya bunuh kalajengking itu. Karena kalajengking itu akan menyengat saya dan racunnya akan membuat saya celaka. Padahal kalajengking itu akan mencelakakan badan saya saja. Tetapi saya tidak akan menerima ketika Kang Boni menasihati saya dengan bahaya yang akan merusak jiwa saya. Padahal nikayatuha alal badan, serangan kalajengking itu kepada badan saya. Dan saya merasa senang, berterima kasih kepada Kang Boni. Kang Boni nuhunnya geus dibejaan eta aya kalajengking, aya orai. Dalam untuk dibejaan Kang Boni mah saya pasti disengat atau sama kalajengking sama ular dipatuk. Dan saya pasti akan celaka. Saya akan kena racun, saya masuk rumah sakit. Mending kalau saya bisa tertolong oleh para medis. Kalau enggak, saya pasti mati. Makasih ya Kang Boni. Mungkin saya akan ngasih hadiah sama Kang Boni, berupa rokok misalnya Sampurna Mil 1 pak, umpamanya. Karena saya merasa seneng sudah diselamatkan sama Kang Boni dari sengatan ular berbisa dan kalajengking yang berbahaya. Tapi anehnya ya, anna abghadul khalqi ilaina man yunsihuna wa yu'arifuna uyubana.
Saya kok malah kecewa atau marah sama Kang Boni kalau dibilang sama Kang Uyan. Kelihatannya Kang Uyan masih ria ini. Ngomongnya saya melihat bahwa omongan Kang Uyan ini masih ria. Kang Uyan tuh masih kelihatan sombong banget. Saya nggak bakal terima. Enak aja kamu Boni. Kamu kan teman saya, bukannya dukung apa yang sekarang kamu lihat dari diri saya. Kamu malah menghancurkan saya. Kamu malah ngomong negatif kepada saya. Kurang ajar. Saya malah marah, padahal seharusnya ya saya lebih berterima kasih kepada Kang Boni ketika Kang Boni mengingatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saya. Kang Boni sekarang mengingatkan bahwa dalam batin saya ada sombong, dalam batin saya ada suuzon, batin saya ada hikdu, dendam, dalam batin saya ada ujub. Malah saya nggak terima. Kurang ngajar kamu Boni, seenaknya saja kamu ngomong ke saya. Yang ketiga, at-tariqus tsalits ayastafida ma'rifata uyubi nafsi min al-sinati a'dai. Kita ini jangan hanya mendengarkan omongan teman kita, bahkan bila perlu cari orang yang memusuhi kita, cari orang yang tidak senang sama kita. Dengarkan dengan seksama apa yang dia nilai dari diri kita. Komentar dia tentang keburukan yang ada pada diri kita. Kenapa dia nggak senang sama kita? Oh pantas saja saya nggak senang sama Kang Uyan, kata musuh saya nih, karena Kang Uyan ini begini. Nah seharusnya kita senang. Oh iya. Benar. Gitu. Fa inna aina sukhti tubdi al musawi'ah. Kenapa demikian? Karena pandangan benci, ya, pandangan kebencian tubdi al musawiyah sangat akan memperlihatkan semua keburukan. Jadi hari anu geuleuh mah pan kaciri pisan. Karena kebencian, kelemahan orang itu pasti ketahuan. Ya karena memang orang yang benci, ya jangankan yang jelek ya, yang bagusnya juga dinilai jelek juga oleh yang benci itu. Luar biasa Imam Ghazali ini. Bukan hanya mencari mursyid, bukan hanya mencari teman yang bisa mengkritisi kita, tetapi juga kita harus mampu mendengarkan omongan musuh kita. Karena omongan orang yang benci itu akan dengan jelas, komentar orang yang benci itu akan dengan jelas melihat semua keburukan yang ada pada diri kita. Masya Allah. Wala allantifa'an insani bi'aduwin musyahinin yazkuruhu uyubahu aksaru atau aksaro minantifahi bisodikin mudahinin. Siapa tahu seseorang itu mendapatkan manfaat dari komentar musuh yang dendam, yang mengingatkan keaiban dirinya. Itu manfaatnya lebih banyak, lebih bagus, lebih besar daripada teman dekat yang hanya muji-muji saja. Yusni alaihi wayamdahu wayumdihuhu atau wayamdahuhu, hanya muji-muji saja. Yang kamu orangnya baik sih, Kang Uyan ini orangnya loman, Kang Uyan orangnya low profil. Kalau hanya muji-muji saja, saya nggak tahu kelemahan diri saya. Tetapi dari kritikan orang atau komentar orang yang memusuhi kita, dalam tanda petik ini memusuhi ini, yang tidak senang sama kita, nah, itu akan dengan jelas dia menilai siapa kita sesungguhnya. Itu. Yang terakhir, at-tariqur rabi, jalan yang keempat yang harus ditempuh oleh seseorang agar mampu melihat dirinya, ayyukhaliton nas, dia bergaul dengan orang-orang. Jangan pandang bulu pergaulan kita. Sama kiai akrab, sama santri apalagi, sama preman juga dekat, ya. Pokoknya bergaul dengan siapapun, ayyukhaliton nas, tanpa kecuali, tanpa melihat latar belakang orang itu, kita bergaul dengan siapapun. Kenapa? Fakullu ma ra'ahu madmuman fi ma bainal khalqi
falyutalib nafsahu biha wa yunsibuha ilaihi fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Begini ya. Jadi orang itu, orang gaul itu, orang yang bermasyarakat, bergaul, berorganisasi dan lain sebagainya, itu fakullu ma ra'ahu madmuman fima bainal khalqi falyutalib nafsahu biha wa yunsibuha ilaihi. Kalau orang bergaul itu, wah ini saya misalnya punya teman Haji Ujang. Kelebihan Haji Ujang begini, 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 begini. Kelemahannya begitu, begitu, begitu. Kaza, kaza, kaza. Nah, saya punya lagi teman Kiai Isep. Oh, Kiai Isep banyak kelemahannya. Cuma kelebihannya juga jauh lebih banyak. Oh, saya punya teman misalnya Wasamsul. Wasamsul ini lain lagi. Dia cara bergaulnya seperti ini. Dia punya sifat seperti ini. Fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Karena seorang mukmin itu mir'atul mu'min. Dia cerminnya mukmin yang lain. Fa yara min uyubi ghairi uyuba nafsihi. Dia akan melihat kejelekan orang lain terhadap kejelekan dirinya. Jangan-jangan saya juga sama dengan dia. Kok dia sombong? Jangan-jangan saya juga sombong ya. Wa ya'lamu anna tiba mutaqaribatun fit tiba'il hawa. Dan dia mengetahui bahwa sesungguhnya watak atau karakter seseorang itu mutaqaribah, saling berdekatan. Ya namanya juga manusia, kita ini sama-sama anaknya Nabi Adam alaihissalam, satu keturunan. Fama yattasibu bihi wahidun minal aqran la yanfaqul qarul akhar an aslihi. Sebetulnya kalau ada seseorang yang pelit, ya, ini orang ini pelit-pelit. Sebetulnya kita juga mungkin saja layan fakul korul akhor an aslihi, akan lepas kita ini juga dari asalnya pelit ini. Cuma ada yang bisa mengendalikan sehingga pelit ini diminimalisir jadi berusaha untuk dermawan. Au an a'zama minhu, bahkan lebih besar. Oh, saya lebih pelit kayaknya Baghdad itu ya. Au an syai'in minhu, atau walaupun saya sudah dermawan tapi masih pelit saya. Fal yatafaqqad nafsahu. Tafaqqada yatafaqqadu. Yatafaqqadu itu artinya mencari sesuatu yang hilang. Maka dia akan mencari dirinya. Wa yutahhiruha an kulli ma yazumu min ghairi. Dan dia akan, karena dia tahu bahwa oh, saya ini masih sombong, dan dia akan membersihkan semua kesombongan yang ada pada hatinya. Saya masih ujub, dia akan berusaha untuk menghilangkan ujub dalam hatinya. Demikian seterusnya. Jadi 4 jalan yang harus ditempuh oleh seseorang agar kita mengetahui keburukan batin kita. Karena keburukan batin kita biasanya itu hanya diketahui orang lain. Justru kita yang menderita, yang mendapatkan penyakit batin itu kita tenang-tenang saja, tidak merasa sedikit pun saya punya sombong yang tahu Anda. Saya malah merasa ikhlas, merasa tadarru, merasa tawadhu. Pertama, cari mursyid, guru yang bisa menunjukkan keaiban kita. Yang kedua, cari kawan yang benar-benar sayang sama kita, bukan hanya memuji-muji, tetapi mengkritisi kita, memperlihatkan keburukan yang ada pada batin kita. Yang ketiga, ayyastafida ma'rifata uyubi nafsi min alsinati adai. Hendaklah kita berusaha mendapatkan faidah dan manfaat dari komentar musuh-musuh kita, orang yang tidak senang sama kita. Nah, siapa tahu komentar dari musuh kita itu justru benar ada pada diri kita. Yang terakhir, bergaulah dengan seluruh komponen umat manusia tanpa memilih, lihat latar belakangnya, backgroundnya, silakan. Siapa tahu apa yang Anda lihat dari keburukan mereka itu ada pada diri kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.